A True Martial World, Bab 162. Judul, Gulungan Kehormatan Manusia, Surga, Bumi. Yiyun dan perusahaan menunggu sekitar 15 menit sebelum pintu terbuka dan sekitar selusin orang keluar. Seorang pemuda kurus memimpin mereka. Pemuda ini mengenakan pakaian latihan yang sederhana dan longgar, dengan pedang di belakang punggungnya. Setiap langkah yang dilakukan pemuda kurus itu semuanya tepat 4 kaki, seolah-olah mereka diukur oleh penggaris. Pemuda kurus ini memberi kesan pada orang-orang sebagai pedang terhunus dengan pedang yang menindas. Saat pemuda kurus muncul, banyak mata terfokus padanya. Yiyun hanya merasakan matanya berkontraksi. Alisnya terasa dingin. Tekanan dari pemuda ini terlalu besar. Tidak jauh dari situ, Zhou Kui cemas dengan pemuda ini. Aura pemuda kurus ini lebih besar dari Yang Qian. Yang Qian berdiri dan mereka bertukar pandang yang memicu. Terobosan, Yang Qian memandangi pemuda kurus saat pupil matanya berkontraksi hampir seperti jarum. Sebuah terobosan yang beruntung dan aku memperoleh beberapa poin kemuliaan. Sekarang aku bisa melakukan beberapa hal. Pemuda kurus itu berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa poin kemuliaan. Hasil yang bagus, selamat. Alis Yang Qian bergerak saat matanya berkedip dengan aneh. Meskipun dia mengucapkan selamat, semua orang bisa mengetahui daya saing di antara keduanya. Yang Qian dan pemuda kurus adalah saingan. Ini tidak mengherankan. Di kota Tai'ah Divine, semua pahlawan muda berada dalam hubungan yang kompetitif. Seperti Yiyun yang akan bersaing dengan banyak orang. Ada banyak hal yang jika kamu mengambilnya, tidak ada orang lain yang bisa. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana bisa ada hubungan yang bersahabat? Akhirnya, pemuda kurus itu bergesekan dengan Yang Qian dan pergi. Saat dia hendak melangkah keluar, dia berbalik dan berkata kepada Yang Qian, "Aku menunggu tantanganmu." Kata-kata ini membuat semua pemula di kota surgawi Tai'ah saling memandang. Siapa pemuda kurus ini? Mengapa dia begitu sombong menunggu tantangan Yang Qian? Melihat reaksi Yang Qian, jelas Yang Qian diam-diam mengakui bahwa kekuatan pemuda kurus itu lebih besar darinya. Astaga, Yang Qian sudah sangat kuat. Dia adalah seorang Viskon berusia 15 tahun, namun ada seseorang yang menekannya. Banyak orang yang berhenti sejenak dan menelan seteguk air liur sebelum berkata, tempat ini memang penuh dengan pakar. Setelah pemuda dengan pedang pergi, banyak yang tidak bisa tidak bertanya, siapa pendekar pedang kurus itu? Apa tingkat kultivasinya? Pemimpinnya, Botak Qin menjawab, namanya Yao Dao, Demon Saber. Itu adalah nama panggilannya dan juga namanya. Dia telah berada di kota Tai'ah Divine selama 3 tahun. Dia berusia 15 tahun, tahun ini. Dia dan Yang Qian telah menjadi yang terbaik dari kelompok tersebut sejak 3 tahun lalu. Mereka adalah rival terbesar satu sama lain. Tapi Yao Dao selalu melampaui Yang Qian. Adapun tingkat kultivasinya, dia sama dengan Yang Qian. Mereka berdua berada di atas puncak alam Purple Blood, tahap awal dari ranah Yuan Foundation. Ranah Yuan Foundation, semua orang menarik napas dingin. Yuan memiliki arti awal. Tahun Yuan adalah tahun pertama. Jenderal Yuan adalah komandan tertinggi di militer. Yuan Scholar adalah orang yang mendapat nilai pertama dalam ujian. Yuan Foundation adalah awal mula seorang kultivator dan akar aslinya. Setelah seorang kultivator mencapai puncak alam Purple Blood, esensi tubuh mereka akan dipelihara. Jika digabungkan, akan terjadi perubahan kualitatif. Darah akan mengembun menjadi sumber energi. Setelah sumber energi dipadatkan, itu menjadi fondasi yang kokoh. Ini adalah Yuan Foundation. Jika seseorang menyebut Purple Blood sebagai langkah awal seni bela diri, maka ranah Yuan Foundation adalah langkah pertama bagi seorang kultivator untuk mencapai keilahian. Kultivator ranah Yuan Foundation sangat bergengsi di kerajaan surgawi Tai'ah. Selain itu, Yao Dao dan Yang Qian baru berusia 15 tahun. Ternyata mereka sudah memasuki ranah Yuan Foundation. Banyak pemula yang tidak bisa berkata-kata. Mereka semua berada di ranah Purple Blood, tapi yang lain sudah berada di ranah Yuan Foundation. Yang Qian sudah mengesankan, tetapi kenyataannya, Yang Qian ditekan oleh Yao Dao. Tidak peduli seberapa kuat kamu, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Jalanmu di depan masih panjang. Mereka telah berada di kota surgawi Tai'ah selama 3 tahun. Kamu baru saja tiba, mengapa terburu-buru? Pria botak itu berkata setelah melihat semangat para pemula yang jatuh. Baiklah, giliran kita untuk masuk sekarang. Saat dia mengatakan itu, pria botak itu menuntun mereka melewati pintu aula. Itu remang-remang di dalam aula. Yang paling menonjol adalah 3 patung di tengah aula. Setiap patung diukir menjadi bentuk seorang pria besar dan tinggi. Mereka adalah kaisar dewa paling terkenal dalam sejarah kerajaan surgawi Tai'ah. Di tengah adalah kaisar surgawi pendiri. Kaisar surgawi di samping sebelumnya telah memperluas wilayah itu. Mereka adalah penguasa Sein, luar biasa baik dalam politik maupun seni bela diri.
Ketiga penguasa Sein ini meninggalkan nama besar untuk diri mereka sendiri dan mendapatkan kekaguman dari orang-orang. Tapi Yun tidak lagi memperhatikan ketiga patung itu. Dia melihat bahwa di depan patung itu ada 3 lempengan logam. Setiap tablet memiliki nama yang terukir di atasnya. Ini adalah 3 gulungan kehormatan. Ini adalah gulungan kehormatan surga, bumi dan manusia. Kata pria botak itu. 10 orang teratas dari setiap daftar memiliki nama yang ditulis dengan huruf yang lebih besar, hampir setinggi 1 kaki. Makanya, itu sangat mencolok. Yiyun memperhatikan bahwa nama-nama di atas surga dan bumi adalah sama, Tai Hautian. Adapun orang teratas dalam daftar pria, itu adalah orang lain, Luo Hur. Oh, Luo Hur, seorang gadis. Yiyun dengan cepat menemukan nama Yao Dao dan Yang Qian. Nama Yao Dao muncul di daftar surga dan bumi di 52. Yang Qian juga muncul di daftar surga dan bumi pada usia 68. Keduanya tidak masuk daftar pria. Lihat itu adalah gulungan kehormatan. Jika kamu meninggalkan kota surgawi Tai'ah setelah 6 tahun dan dapat masuk ke 1000 teratas dari daftar manapun, maka kamu telah bekerja dengan baik. Aku tahu kamu semua sangat bangga. Bisa datang ke sini membuktikan keunggulanmu. Tetapi keunggulan kamu hanya dibandingkan dengan daerah tempat kamu berasal. Tidak ada orang yang datang ke sini lebih buruk darimu. Adapun bagi mereka yang telah berlatih di kota surgawi Tai'ah selama 3 hingga 4 tahun, itu normal bagi mereka untuk menjadi lebih kuat darimu. Jika ada di antara kalian yang masuk ke 1000 teratas dari daftar manapun dalam waktu 1 tahun, dan tidak ketika kalian meninggalkan kota Tai'ah Divine, maka kalian akan menarik perhatian semua faksi besar di kerajaan surgawi Tai'ah. Mereka akan berebut untuk menarikmu. Kata-kata pria botak itu sangat provokatif. Untuk masuk 1000 teratas dalam setahun, memenangkan daya tarik semua faksi besar di kerajaan surgawi Tai'ah. Ini sangat menyenangkan. Zhou Kui meraih pergelangan tangannya saat matanya bersinar dengan semangat juang. Sebagai seorang pria, dia harus mencapai ini. Ini adalah impian Zhou Kui, dan juga impian dari banyak pahlawan muda yang hadir. Yiyun diam-diam menghafal nama-nama dalam daftar. Di surga, bumi, manusia berguling-guling. Bahkan elit Yuan Foundation tahap awal berada di peringkat 10. Lalu bagi mereka yang berada di peringkat 10 atau 3 besar, apa tingkat kultivasinya? Di tengah ranah Yuan Foundation? Atau mungkin bahkan tahap akhir dari ranah Yuan Foundation? Sulit dibayangkan, kota surgawi Tai'ah ini memang merupakan tempat di mana semua elit kerajaan surgawi Tai'ah berkumpul. Bahkan Jin Longwei tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sekian banyak klan keluarga besar, keluarga kerajaan, 4 resimen militer, King Luan Wei, para pengawal kerajaan dan kelompok elit lainnya yang terbentuk dari berbagai faksi. Selain itu, cabang Jin Longwei dari ibu kota surgawi di negara bagian Jing hanyalah 1 dari 100 cabang Jin Longwei di seluruh kerajaan surgawi Tai'ah. Gelar kehormatan ini benar-benar merupakan tantangan besar. Yiyun merasakan gelombang darah panas. Aku ingin tahu apa peringkatku saat ini. Tidak mungkin berada di 1000 teratas. Aku mendengar bahwa ada 12.000 kultivator di kota Tai'ah Divine. Setiap tahun akan ada sekitar 2.000 pemula. Dan pemula cenderung berada di peringkat terakhir. Song Sijun yang datang bersamaku pasti melebihi 10.000. Di antara pemula, kekuatanku seharusnya cukup bagus. Zhou Kui itu, bahkan jika aku tidak menyerangnya secara tiba-tiba, aku masih bisa mengalahkannya. Tapi, ada sekitar 2.000 orang di angkatan ini. Zhou Kui paling banyak dapat dianggap di atas rata-rata di 2.000 pemula. Apa rankingku? Di 2.000 pemula ini, apakah ada banyak yang lebih kuat dariku? Yiyun tidak meremehkan dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa kekuatan Rana Purple Blood hanyalah permulaan. Di seluruh negara bagian Jing, Yiyun dianggap sebagai yang terbaik. Tapi ada 107 negara bagian lain, dan ada negara bagian Zhong terbesar, kota kekaisaran. Tidak mengherankan jika ada orang lain yang lebih kuat darinya di antara para pemula. Jika dia menghitung orang tua dari kota surgawi Tai'ah, Yiyun memperkirakan peringkat keseluruhannya berada di atas 10.000. Apakah itu 8.000, 9.000, atau mungkinkah dia melampaui 10.000? Dia tidak tahu. Masuk 1000 besar dalam waktu 1 tahun dianggap luar biasa. Dan itu akan menarik perhatian berbagai faksi besar di negara ini. Lalu bagaimana denganku? Seberapa jauh aku akan melangkah dalam setahun? Yiyun sangat menantikannya. Memikirkannya dengan seksama, dia datang dari hutan belantara yang luas. Baik itu teknik kultivasi atau sumber daya, dia tidak bisa dibandingkan dengan pemuda dari keluarga kerajaan atau klan keluarga super. Meskipun ia telah menjalani 2 kehidupan, dengan persepsi tinggi dan bantuan kristal ungu yang menantang surga, kontaknya dengan seni bela diri singkat. Untuk bisa masuk 10.000 teratas di antara para pahlawan muda kerajaan surgawi Tai'ah sudah cukup bagus. Baiklah, tidak ada gunanya mengatakan semua omong kosong ini. Sekarang, kamu harus mulai berkultivasi.
Lihat pintu batu itu, pria botak itu menunjuk ke suatu tempat di dekatnya. Ada 6 pintu batu besar yang didirikan di depan mereka. Pintu batu diukir dengan binatang kuno primordial dan terlihat kuno dan misterius. Pria botak itu berkata, 6 pintu batu di depan kamu adalah jantung dari Wilderness Divine Hall. The Wilderness Divine Hall adalah tempat kultivasi. Sebagai pemula, kalian semua akan mendapatkan waktu kultivasi gratis selama 2 jam. Sekarang, kalian semua bisa masuk. Adapun pintu mana, pilih dengan bebas. Setiap pintu hanya memungkinkan 18 orang. Oh, waktu kultivasi gratis. Yiyun berhenti. Sepertinya memasuki tempat ini di masa depan akan membutuhkan pembayaran dengan rune sisik naga. Pada saat ini, pria botak berdiri di samping dengan tangan disilangkan di dada. Di sampingnya ada jam pasir besar. Pria botak baru saja membalik jam pasir dan pasir dengan tenang mengalir ke bawah. Kalau sudah selesai, 2 jam sudah berlalu. Pahlawan muda yang hadir semuanya datang ke kota surgawi Tai'ah untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu banyak aturan, tetapi mereka tahu bahwa waktu di Wilderness Divine Hall sangat berharga. Secara alami, itu bukanlah sesuatu yang disia-siakan. A True Martial World, Bab 163. Judul, Patung Spesies Primordial. Yiyun menyapu matanya ke 6 pintu batu. Semua pintu batu tampak sama. Satu-satunya perbedaan adalah ukiran di pintu. Ada binatang berkepala 3, ular besar, burung ganas dan hiu besar. Untuk memilih salah satu dari 6 pintu batu, Yiyun berpikir sejenak sebelum berjalan menuju pintu binatang berkepala 3. Pada saat ini, Yiyun menyadari bahwa Zhou Kui juga berjalan menuju pintu binatang berkepala 3. Pintu batu Chimera dianggap sebagai pintu batu yang paling sulit di Wilderness Divine Hall. Zhou Kui tahu beberapa hal tentang Wilderness Divine Hall. Kata-katanya menggerakkan Yiyun. Kesulitan, sepertinya tempat kultivasi ini bukanlah tempat yang sederhana. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu punya nyali untuk bersaing denganku? Wilderness Divine Hall ini adalah tempat yang menguji kemampuan sejatimu. Serangan diam-diam tidak berguna di sini. Zhou Kui menggelengkan kepalanya dan mengatakannya dengan sinis. Jelas dia masih menyimpan dendam dari serangan diam-diam Yiyun kemarin. Zhou Kui merasa memalukan menderita kerugian di bawah Yiyun. Dia mendapati dirinya dianiaya karena kalah dalam serangan diam-diam. Dia ingin mendapatkan kembali harga dirinya dengan entry ini ke Wilderness Divine Hall. Banyak kultivator tentara Xuanwu mengikuti Zhou Kui. Mereka adalah pengikut dan saudara seperjuangannya. Dengan cepat, mereka mengambil 16 tempat lainnya untuk pintu binatang berkepala 3. Mereka yang memasuki binatang berkepala 3 itu semuanya dari tentara Xuanwu, kecuali Yiyun. Pemuda kuat dari tentara Xuanwu ini memberikan pandangan kontemplatif pada Yiyun. Rasanya seperti sekawanan serigala yang memandangi domba kecil yang jatuh ke sarang mereka. Pertarungan dilarang di Wilderness Divine Hall atau akan ada konsekuensi serius. Menyadari ketegangan di udara, pria botak itu menasihati mereka tanpa basa-basi. Pertempuran biasa terjadi di kota Tai'ah Divine. Selama mereka tidak bertarung di tempat yang melarang perkelahian, maka tidak apa-apa untuk bertarung di tempat lain jika tidak ada kematian atau luka serius. Oleh karena itu, pria botak itu tidak mengganggu pertarungan antara trainee dan bahkan memaafkannya. Jika tim yang dipimpinnya bertarung dengan orang lain, mereka akan diberi hadiah jika menang dan dihukum jika kalah. Orang-orang ini seperti sekumpulan lalat yang mengincarmu. Su Zing mengirimkan ini dari belakang Yiyun. Yiyun mengangkat bahu dan berkata dengan santai, terserah. Sambil mengatakan itu, Yiyun menuju ke pintu binatang berkepala 3. Zhou Kui tertawa dan mengikuti. Anggota tentara Xuanwu lainnya juga masuk. Swoosh, sebuah cahaya putih menyala dan sebelum pintu batu terbuka penuh, itu menjilat Yiyun. Oh, visi Yiyun kabur dan menjadi jelas saat berikutnya. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, dia merasakan kulit kepalanya terbakar. Seolah-olah sesuatu yang menakutkan sedang mengamatinya. Dia bisa merasakan adanya tekanan yang sangat kuat yang menekannya, seolah-olah dia dicelupkan ke dalam kolam merkuri. Apa masalahnya? Yiyun melihat ke arah tekanan luar biasa yang aneh dan terkejut melihat patung binatang kuno besar berdiri di depannya. Patung ini benar-benar hitam. Ia memiliki kilau emas hitam, dan tubuhnya sulit untuk digambarkan sebagai singa atau roc. Ia memiliki 3 kepala binatang, dan memiliki bulu yang tidak terawat. Setiap mata kepala bersinar dengan kilat ungu. Di punggungnya ada sayap setinggi 30 kaki, seolah siap lepas landas kapan saja. Tubuhnya memberikan rasa tekanan yang sangat besar, membuat Yiyun merasakan kekecilan. Boom! Tiba-tiba, dengan melihat binatang surgawi itu, Yiyun merasakan guntur yang kacau dalam pikirannya. Yiyun tidak bisa menahan goyangan beberapa kali. Seluruh tubuhnya merasakan perasaan yang menindas. Pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga Yiyun. Sebelum kota surgawi Tai'ah dibangun sepenuhnya,
patung Chimera berkepala 3 dibuat oleh penguasa kota pertama kota surgawi Tai'ah. Itu adalah spesies primordial yang nyata. Itu dibuat dengan menyuntikkan sejumlah besar emas kritian yang meleleh ke dalamnya dan dicor. Patung ini berisi di dalamnya penindasan spesies primordial dan roh sejati dari penguasa kota pertama kota surgawi Tai'ah. Seberapa banyak yang bisa dipahami tergantung pada dirinya sendiri. Tubuh asli spesies primordial disuntik dengan emas kritian sebelum dibuat menjadi patung. Asal-usul patung itu mengejutkan Yi Yun. Ini sebenarnya adalah spesies primordial yang nyata. Pantas saja tekanannya begitu hebat. Di depan hayalan, Yi Yun merasa sulit bernapas. Tekanan luar biasa hampir membuatnya berlutut di tanah. Yi Yun mengertakkan gigi dan menurunkan berat mengalir Mercury Gone ke level terendah sebelum hampir tidak bisa menahannya. Pada saat ini, banyak cahaya putih melintas di samping Yi Yun. Satu demi satu, orang-orang dari tentara Xuan Wu dikirim masuk. Yang pertama secara alami adalah Zhou Kui. Harus dikatakan bahwa Zhou Kui memiliki beberapa kemampuan. Di depan tekanan besar Chimera, dia hanya gemetar sebelum berdiri teguh. Adapun yang lainnya, mereka lebih buruk. Kemampuan mereka lebih rendah. Meskipun mereka sudah siap secara mental, tiba-tiba mengalami tekanan yang luar biasa membuat darah mereka bergolak. Mereka merasa sulit untuk menanggungnya. Satu demi satu, mereka goyah dan jatuh ke tanah. Mereka telah banyak membual di luar, tetapi ketika ujian sebenarnya dari kemampuan dan nilai mereka datang, itu tidak cukup hanya dengan menggerakkan bibir mereka. Sampah, jangan jadi raja sialan. Zhou Kui masih memiliki kekuatan untuk mengutuk. Memang, dia punya fondasi yang kuat. Faktanya, berada di bawah tekanan adalah keahliannya. Dia menyeringai pada Yi Yun, "Ayo, mari kita bersaing untuk melihat siapa yang lebih jantan." Zhou Kui tertawa dengan bangga yang sepertinya melonjak ke langit. Yi Yun hanya melirik Zhou Kui dan tidak menanggapi. Dia sedang merenungkan tentang segala sesuatu di dalam Wilderness Divine Hall. The Wilderness Divine Hall bukanlah tempat hanya untuk menahan tekanan spesies primordial. Item paling berharga di tempat kultivasi ini adalah untuk memahami jiwa sejati ahli Sein di dalam patung spesies primordial. Seseorang harus menanggung tekanan spesies primordial dan memahami roh sebenarnya dari ahli Sein pada saat yang sama. Roh sejati ahli Sein itu tidak mudah disadari. Selain itu, para kultivator ini adalah pemula. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan, oleh karena itu tidak mudah menahan tekanan, terlebih lagi tidak mudah menenangkan diri untuk merenungkan jiwa yang sebenarnya. Bahkan Yi Yun tidak merasa mudah. Beberapa saat kemudian, dahinya berkeringat. Adapun Zhou Kui, dia tampak lebih kuat dari Yi Yun. Sebuah pembuluh darah muncul di dahinya saat persendiannya mulai bergerak. Aura ini sangat luar biasa. Zhou Kui memandang Yi Yun dan berpikir, anak ini lebih kuat dari yang aku kira. Dia sebenarnya memiliki beberapa keahlian, dan tidak hanya menyerang secara diam-diam. Zhou Kui mengumpulkan segalanya untuk bersaing dengan Yi Yun, jadi wajar jika dia menonton Yi Yun. Zhou Kui sangat percaya diri dengan ketahanan dan ketangguhannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengimbangi Yi Yun di awal, dia yakin dia bisa mengalahkan Yi Yun mendekati akhir. Selain itu, dia jauh lebih kuat dari Yi Yun sejak awal, jadi dia yakin akan menang pada akhirnya. Zhou Kui mengharapkan kemenangannya, jadi dia tidak akan bersuka cita. Sebaliknya, dia ingin melihat apa batasan Yi Yun. Yang tidak diketahui Zhou Kui adalah bahwa Yi Yun tidak berkonsentrasi untuk bersaing dengannya. Faktanya, Yi Yun telah memperlakukan Zhou Kui sebagai udara dari awal sampai akhir. Yi Yun dengan sungguh-sungguh memeriksa patung Chimera itu. Spesies primordial, ini adalah tekanan yang ditinggalkan oleh spesies primordial. Kekuatannya melebihi tuan manusia. Bahkan para tetua kota surgawi Tai'ah mungkin tidak dapat menanganinya. Mendapatkan tubuh spesies primordial untuk dijadikan relik dapat menyebabkan badai berdarah jika mencapai dunia fana. Bahkan ahli Sein manusia ingin itu memberi makan tubuh mereka dan memahami hukum yang tertanam dalam peninggalan spesies purba. Itu layak mendapatkan nama spesies primordial. Ini adalah pertemuan pertama Yi Yun dengan spesies primordial. Meskipun disegel dalam emas. Lalu mungkinkah sejak Yi Yun memasuki Wilderness Divine Hall dan melihat patung Chimera, dia berpikir dia tidak bisa menekan. Pikiran ini membuatnya mempercepat napasnya. Dia menutup matanya dan berkonsentrasi. Dia membiarkan kesadarannya memasuki kondisi halus dan menghubungkan energi spiritualnya dengan Purple Crystal Origins di dalam hatinya. Dengan itu, Yi Yun tiba-tiba membuka matanya. Visi Yi Yun menjadi putih. Di depan Yi Yun, patung binatang berkepala 3 menyala dengan cahaya putih. Yi Yun merasa bahwa energi spiritualnya ketika dilekatkan dengan kristal ungu telah berhasil berinteraksi dengan patung spesies primordial di depannya. Namun, emas yang digunakan untuk menyegel spesies primordial mencegah energi roh Yi Yun menembusnya. Emas gritian ini adalah logam yang luar biasa.
Itu memiliki sifat alami yang menyerap surga bumi Yuan Qi. Menggunakannya untuk menyegel tubuh spesies primordial, setelah puluhan juta tahun, energi spesies primordial di dalamnya tidak akan berkurang tetapi bahkan meningkat secara konstan, membuatnya lebih murni. Tubuh Chimera sebenarnya memiliki lebih banyak energi yang terkandung di dalamnya daripada ketika kota surgawi Tai'ah pertama kali dibangun. Biayanya bahkan lebih besar. 6 patung spesies primordial di alam liar surgawi adalah harta batu penjuru kota Tai'ah Divine. Ini semua berkat emas Gritian. Sifat istimewanya membuat energi mudah masuk, tetapi sulit keluar. Ini bisa dikatakan satu arah. Sayangnya, meskipun emas Gritian memiliki kemampuan untuk memberi makan tubuh spesies primordial, itu membutuhkan waktu terlalu lama. Setiap 100.000 tahun atau juta tahun, ahli sains manusia meninggal karena usia tua dan tidak bisa menunggu. Hanya negara adidaya seperti kerajaan surgawi Tai'ah yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Bersama dengan benteng super kota surgawi Tai'ah, itu bisa melindungi tubuh asli spesies primordial, mencegahnya dirampok. Yi Yun sekarang membalik polaritas emas Yan besar. Setelah dia mengatur pernapasannya, dengan konsentrasi penuh, dia menggunakan kemampuan kristal ungu untuk mengontrol energi untuk mengeluarkan energi dari dalam emas Yan besar setetes demi setetes. Perlahan, kepala tengah binatang berkepala 3 itu memancarkan cahaya yang semakin terang saat lebih banyak energi berkumpul. Energi dari seluruh penjuru patung berkepala 3 mulai berkumpul di tengah kepala binatang berkepala 3 itu, seolah-olah sedang memecahkan cangkang. Ketika energinya terkondensasi secara ekstrim, gumpalan cahaya seukuran telur merpati dikeluarkan dari emas Yan agung dengan susah payah. Perlahan-lahan melayang di atas dan di bawah bimbingan kristal ungu terbang menuju Yi Yun. Melihat gumpalan cahaya ini, Yi Yun sangat gembira. Aku sudah berhasil.